Halo para penonton Motor Stone dari seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton sukses dan paling utama jangan lupa bahagia. Kalau teman-teman lihat ada karangan bunga, ini tenang, bukan nggak ada yang meninggal kok. Ini kita diundang oleh Ribut Bawa Ramen, grand opening, entah ini cabang yang berapa. Lokasinya ini Bintaro tapi masih Jakarta Selatannya. Jadi ini patokannya itu jalan dekat jalan kesehatan, nanti setelah Migacoan tuh lurus kalian ambil kiri. Nah, lokasi di sini ada dua kiri ya. Iya, dekat bengkel KTM mungkin kalau teman-teman yang tahu. Nah, jadi ini mungkin yang masih bertanya-tanya kenapa ada konten kuliner. Jadi konten kuliner ini sebenarnya konten sampingan kami karena otomotif itu yang notabene nggak setiap hari ada. Jadi daripada YouTube kami kelihatan mati gitu. Blenger juga sih Pak ya. Iya bener, mending kita isi dengan konten kuliner karena kuliner tuh juga lagi bisa mengimbangi kehype-annya sama otomotif. Nah, ini bersama orang Jepang asli. Enggak, bukan. Orang Jepang asli. Jepang yang nggak pernah ke Jepang. Udah ngeblend, Pak. Udah ngeblend. Jadi kita mau makan apa di sini? Sekarang kita ke Konbanwa Ramen. Nih, Konbanwa Ramen. Namanya kan Konbanwa ya. Ini selamat malam. Jadi malam. Jadi kalau namanya Ohio, jadi ini bukanya pagi-pagi. Nggak salah. Nggak salah. Ini karena namanya Konbanwa, jadi bukanya malam. Halal dong. Halal. Lokasi detailnya nanti kita cantum di Iya. sini. Sekarang kita masuk aja. Kita langsung duduk, kita pesen gimana rasanya ramen yang merakyat ini. Ayo. Jadi proses masak ramen itu sepertinya kayak mie ayam pinggir jalan pada umumnya. Jadi agak jauh berbeda dan biasanya ramen-ramen itu ada halal dan non halal ya. Jadi kalau ini Ada yang pakai halal, ya. tonkotsu namanya. Iya. Ada yang pakai lemak babi juga. Pakai tulang babi tonkotsu. Tulang babi ya kan jadi. Nah ini yang biasanya sekarang dipakai ini kuah kaldu ayam sama kaldu beef biasanya. Sapi kaldu sapi. Atau kalau misalnya ada beberapa pakai yang kaldu ini, kaldu rumput laut. namanya. Iya, apa sih namanya gue nggak. Iya. Oh, gue pernah dikasih cuman gue nggak pernah pakai kaldu rumput laut. Nah, jadi ramen itu ya officially emang dari Jepang sih. Dari Jepang. Dan kemudian mungkin kalau nanya ini dish favorit gue nggak sih. Gue dish favorit itu dari Jepang itu sushi dan apa tuh nasi kotaknya Jepang apa namanya gue lupa atas. Apa? Nasi kotaknya Jepang tuh apa ya? Nasi bento. Ada itu. Bento. Ramen tuh ya side-nya inilah, side dish-nya gue lah kalau ini. Dan ini harganya cukup terjangkau, nanti ada harga kita Iya. detail. Nah, tadi ramen kita udah datang, sekarang kita makan aja kali ya. Tunggu, nih menurut gua tadi gua udah ngeliat harganya. Dan kalau misalnya kalian yang pernah makan di ramen-ramen yang biasa kalian temuin di mall, Iya, mahal. mahal. Harganya 60.000. Iya, ini 40 ribuan. 15 ribuan. 15 ribuan ya? 15 ribu. Oh, ini termasuk murah karena di Jepang pun harga ramen tuh emang segini. Yang membedakan tuh emang bahan-bahannya, ingredients-nya. Ada ramen, gue lupa di Asus ramen apa ya namanya, saya ramen kalau nggak salah. Itu ntar kapan-kapan kita coba deh, itu enak saya ramen. Cuman ya gitu, ribet makannya. Ribet dalam arti, Ramen. mereka nggak bikin meja kayak gini, mereka cuman ya ada stand-nya. Gerobak. Kasih kursi gini, udah selesai. Jadi ya itu. Kalau mau makan situ weekday. Yuk, makan. Ayo kita makan. Ini udah dateng nih guys. Ya, tadi gue udah makan duluan soalnya Ya udah makan dulu karena lapar. Dan gimana? Enak nggak? Untuk dengan harganya kualitasnya oke banget sih. Maksudnya standar udah ramen pada umumnya kayak di mall-mall lah. Iya kan, soalnya gini, ramen tuh pada awalnya bukan makanan yang mewah sebenarnya. Ramen tuh makanan rakyat. Apalagi semenjak Perang Dunia Kedua tuh kan bisa dibilang Jepang ada krisis ekonomi ya karena kekalahannya. Cuman dengan adanya ramen gitu kan, Ramen instan lah. ramen instan terutama ya sangat membantu lah, apalagi terutama di Tokyo. Nah pada masa itu biasanya tuh di jalan-jalan Tokyo tuh pasti ada gerobak-gerobak ramen yang pada awalnya harganya emang murah, 15 ribuan, beda sama yang di mall-mall. Oh, kalau mall-mall udah mau pajak. Iya, 60 ribuan gitu, terkesan mewah banget. Padahal ramen itu sebenarnya makanan yang simple gitu. Bisa dibilang makanan comfort food banyak orang. Di Jepang ya, mungkin kalau di Indonesia enggak, karena mahal harganya. Coy ini nih. Jadi apa kebutuhan sosmed buat ini ukti. Iya. Dan ini nih ada gyoza. Kalau gyoza itu kayak ayam dibalut pakai tepung dan ada campuran rempah-rempahnya kayak bawang. Tapi gue kaget ini kan digoreng ya, tapi dalamnya tetap juicy. Biasanya ada paprika powder biasanya. Apa? Paprika powder. Paprika powder. Paprika. Oh, paprika. Bumbu paprika biasanya.
Enak banget. Tadi toppingnya ada gyoza, chicken katsu, dan ayam bakar, ayam bukan panggang. Ayam diapain ya? Gue lupa deh. Di ini, di grill. Tapi nih jadi kalian udah pas pesen ramen ini tuh kalian udah dapat topping kayak gini nih, udah dapat rumput lautnya seaweed. Udah wajib Dan- seaweed lah. Dan kalau ini gua nggak tahu ini apa ya. Itu kayak gue lupa lagi. Oh ini Jamur ya? Ini jamur. Dan ini kuahnya creamy loh. Karena kita pesen yang Telat. kuro. Kita pesen yang kuro. Kuro itu jadi ada campur-campur bawang putihnya gitu. Dan ini nggak direkomendasiin buat teman-teman yang punya alergi sama bawang putih. Jadi Iya. skip aja. Soalnya ini bawangnya kuat ya, Iya. masuk kuat. Pesen yang apa tuh? Yang miso, Soyo atau nggak miso? soyo atau miso. Dan telurnya tuh telur standar ramen pada umum. Iya. Telur apa ya ini? Pokoknya telurnya itu ntar dimasaknya setengah mateng, ntar direndam di larutan soy sauce sama campuran yang lainnya, tapi gua nggak tahu. Pokoknya yang gua tahu tuh direndam di soy sauce. Mau tahu nggak kenapa ini namanya kuro ramen? Mau tahu nggak kenapa namanya kuro? Kenapa tuh, Pak? Ini kuahnya ini kan bisa bilang garlicnya itu kan warnanya hitam. Jadi ramennya jadi warna hitam, makanya namanya kuro. Kuro itu artinya hitam dalam bahasa Jepang ya. Nah, gue di kampus tuh nggak pernah dapat masak ramen, jadi gue nggak terlalu tahu menau lah. Gue di kampus tuh biasa terakhir tuh dapetnya sushi sama apa tuh nasi kotaknya Jepang. Nasi kotak bento. Bento, Bang. Ini enak banget guys, sumpah. Gua rekomen banget. Bisa dibilang bagi kalian yang pengen makan ramen yang emang rasanya itu emang kayak ramen yang bisa dibilang yang kalian temuin di mall, bisa kalian ke Konbawa Ramen. Ya emang ini tempatnya emang sih agak jauh bagi kalian yang tinggalnya di daerah-daerah Tapi ada kok cabang di Tebet. Ada cabang Tebet. Tebet. Kasih. Mana lagi lah? Pokoknya ini baru ada. Bentar, kita lihat IG dulu. Kita nyontek dulu bentar. Kalau saya nggak salah berarti itu benar. Konbawa Ramen halal. Tebet, Cilandak, dan ini cabang ketiganya kayaknya. Oh. Jadi masih berdomisili di daerah Ya dari Jaksel dan dari sekitar. Jaksel dan sekitarnya. mendekati Bintaro lah ya. Enak sih. Enak ini. Gyozanya enak. Gyozanya. Katsunya coba satu deh. Sup. Pakai sumpit. Nah. Oke. Dan mie-nya ini bukan sembarang mie ramen. Iya, tapi kayak ini homemade deh. Jadi nggak yang pre-made gitu loh. Kita beli udah jadi. Dari rasanya juga udah beda kok dari rasanya. Iya. Sorry, dari teksturnya, dari kekenyalan juga. Iya. Beda nggak kayak mie pada apa ya? Pada umumnya Iya, kalau itu. misalnya mie Indomie gitu Iya. atau apa gitu. Ini chicken katsunya enak, crispy, juicy. Berapa nilai rating? 8 gua. Jadi gue kasih rating 10 karena worth it sama 8. harganya. Lu 8. Ya. Jadi gitu guys. Kalian bisa mampir aja ke sini atau ke cabang Ya, yang SNI lah. dekat sama kalian. Hah? Oke, para penonton Motoresto, sekarang gue sudah bersama salah satu konsumen Konbawa Ramen. Ibu namanya siapa kalau boleh tahu? Dila, Ibu Dila. Ibu apa Kak aja, dipanggil Kak aja kali ya? aja boleh. Oke, mungkin menurut Kak Dila dengan harga yang cukup terjangkau nih, worth it apa nggak Konbawa Ramen ini? Untuk rasanya sih worth it banget ya. Maksudnya Worth dari it, segi rasa plus harga jadinya ya oke banget lah untuk sebuah ramen gitu di Jakarta. Dan segi platingnya juga udah kayak ramen ini ya, udah ya, kayak ada proper kayak yang ya? kayak di resto-resto di mall lah. Oh, gitu. oke. Dari rating 1 sampai 10, kira-kira Kak Dila kasih berapa nilainya? Sama ini ya beserta toppingnya ya, kasih berapa Iya, kira-kira? overall sih mungkin 8,5 lah. 8,5. Oke deh, thank you ya Kak Dila, sorry mengganggu waktunya. Oke, tadi kita sempat interview lah salah satu konsumen tentang Konbawa Ramen ini. Sekarang gue udah bersama Mas Dito ya. Sebagai apa Mas Dito di Konbawa Saya di Ramen? sini khusus buat rasa-rasanya sih. Oh, rasa. Jadi kayak di kitchen berarti operasional ya. Lah, ya. Oke, mungkin kalau boleh bertanya nih, pertama mungkin cabangnya dulu ya. Ini cabangnya kalau boleh tahu ada di mana aja sih?
sekarang kita ada 3 cabang, di satu di Tebet, Cilandak, dan di sini baru buka Bintaro. Tebet, Cilandak, sama sini. Berarti masih sekitar Jaksel berarti ya? Masih Jaksel, betul. Apa ada niatan ekspansi ke barat mungkin? Rencana sih ada sampai ya syukur-syukur sampai luar kota sih. Oke, berarti sekarang yang ini yang selatan dulu ya. Selatan Penuh dulu. ke hits-hitsannya ya. Iya, betul. Oke. Mungkin awal Kunbawa Ramen awalnya Kunbawa Ramen tuh lahir tahun berapa? Mungkin bisa ceritakan sedikit sejarahnya mungkin. Kita mulai dari pertengahan November tahun lalu. Masih baru dong berarti. Masih baru. Masih baby kita. Oh, masih berarti ya ada lah, udah merasakan lah dinamika naik turunnya gimana ya. Tapi karena berdasarkan saya partner sama teman-teman saya, rekan saya, dan termasuk saya itu punya restoran di tempat lain. Oh, punya restoran juga Punya tempat restoran. lain. Jadi kita kumpul. Saya juga ada hal-hal yang mau belajar dari mereka pun begitu. Jadi Timbal kita balik ya. Iya, kerja bareng yuk. Oke. Untuk sekarang nih ya income-nya juga udah lumayan lah ya. Alhamdulillah. Walau ada minus sedikit. Soalnya saya juga background saya itu sebenarnya mahasiswa hospitality culinary. Oh gitu. Jadi ya diajarkan lah kalau bikin bikin restoran tuh. Saya dulu pengen niatnya bikin restoran, cuman ya saya nggak siap dengan banyak konsekuensi. Bisa. Mungkin ada, ini kan hitungannya mungkin masih UKM ya. Mungkin Ya. ada tips buat teman-teman yang sedang merintis usaha UKM juga, apa mungkin tips dari Mas? Ya, pertama harus berani sih ya. Ini istri saya juga udah wanti-wanti tanya saya, kamu yakin? Saya sih merasa yakin gitu. Oke. Jadi intinya yakin dan berani. Yakin dan berani. Oke deh, thank you Mas Dito atas waktunya. Sama-sama. Sorry mengganggu lagi rush hour. I know how it feels in the kitchen when it's rush hour. It's really chaotic. Thank you ya. Hai, arigatou gozaimasu. Ramen itu harganya 15.000. Ini gue sebutin ada beberapa. Ada ramennya apa aja? Maize ramen, kuro ramen, shoyu ramen, miso ramen, shiro ramen, dan shige ramen. Tadi kita pesen gua sama Hiroshi kuro sinabil Miso. Messi Swing. Itu Ronaldo. apa sih? Itu Ronaldo. Dia nggak ngerti bola, Cok. Ronaldo. Nggak ngerti. Cuman oke, untuk toppingnya ada harga cuma ada 8.000 dan 10.000 tergantung kalian pilih Tergantung yang apa yang mana ya. dipilih. Dan tadi akhirnya kita Minumannya apa? Ada apa minumannya tadi cuma ada teh Ada- pucuk, apa sih ini, nipis madu, Sparkling ya. sparkling, dan water, ya. air mineral doang tadi minum untuk saat ini ya. Kita nggak tahu ke depan gimana. Ya tadi ya cukup mengenyangkan lah setelah kita ngantor seharian tadi ya, Iya, upload lumayan. berita segala macem. Lepas penat. Lepas penat Iya. kita akhirnya makan, dari bulan diundang hari ini. Iya, makan ramen ya. Ya intinya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share yang tercinta Anda. Oh iya, saya lupa hampir ngasih tahu, kita di 1000 subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share yang tercinta Anda. Bagian nanyain giveaway mungkin nanti ada. Jadi pantau saja YouTube kami, jangan lupa di share ke orang tercinta Anda. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Tapi yang terpenting, sorry, tapi yang terpenting tuh jangan lupa mampir ke Konbanwa Ramen. Jangan lupa itu. Nanti alamatnya ada di kita tampilkan. Iya. Ini ada barcode-nya nih. Ada. Nah, jadi kalian bisa tuh pantauin. Nggak kelar-kelar ini. Ya, ada money haze ini, Allah Akbar.